Oke, ini cuma 150 terus hard lagi ya. Ini mungkin karena nggak tahu kenapa, karena mungkin dia lebih panjang, terus juga mungkin nilai yang lainnya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sini, ini lebih banyak dicari sih. Terus isi, katanya di sini bahkan coba ya, nggak perlu backlink kata dia, tapi yang penting on page maksimal mungkin. Misalkan ini ya, ini meskipun ini ya kita juga sempat ini bahas kalau kita lebih fokus ke kata kunci yang pencariannya lebih banyak, misalkan kita ke sini ya, kata kunci yang ini ISG, tapi misalkan ada yang mencari dengan kata kunci yang pencariannya rendah, dia bisa naik juga. Misalkan ini kan, pasti dia ini fokus ke ISG pasti dikarenakan kata kuncinya dia cuma ISG doang gitu. Tapi dia bisa naik dengan kata kunci yang panjangnya ya, environmental social governance ini. Ya, di sini juga ada. Oke, ini juga. Gitu sih, itu memang. Oke, nah misalkan di sini kita sekarang misalkan ini kompetitor juga pasti akan selalu kerja gitu. Nggak mungkin enggak kan. Dimana misalkan kalau kita ternyata ada kata kunci yang kita memang di sini direkomendasikan untuk ngebuat backlink. Jadi kita akan masuk ke cara ngebuat backlink gitu. Sangat penting banget karena sebagus-bagusnya konten kita, kalau nggak ada yang ngasih rekomendasi atau vote atau backlink itu akan sangat kalah bersaing dengan para kompetitor yang lain. Nah, jadi misalkan kita contohnya kita dengan yang tadi kata kunci yang ini, yang dia itu di very few or no backlinks ya to rank. Nah, misalkan katakanlah very few itu kita daripada nggak ada backlink sama sekali, pasti kita akan kalah dengan kompetitor ya, meskipun dia bilang bisa masuk ke page one nih, tapi wah ini kayaknya nggak masuk-masuk nih ke page one gitu kan. Ya udah, kita mau coba tambah backlink secara bertahap sampai dia masuk ke page one. Itu baru kita stop gitu kan. Misalkan kita mau menambahkan backlink. Pertama, kalau kita mau membuat backlink ini guidelines-nya ya. Oke, ini saya tulis dulu sini. Nah, jadi eh, guidelines membuat backlink ini backlink ini kalau misalkan menurut saya mata pelajaran matematika SMP yang paling susah nih, yang saya sering kabur gitu. Itu memang buat dikarenakan ini sangat bisa dibilang abstrak sekali gitu. Kita nggak ada panduan search engine juga yang paling tepat gimana, kita mesti ngecoba-coba. Nah, kita membuat backlink itu usahakan kita dari membuat backlink ke website utama ya, utama. Karena pasti kalau misalkan kita mau cek ya di sini, dan misalkan sambil buat lagi ya, biar aja jalan, terus kita ke sini lagi. Saya coba list ini ya, ini guideline-nya yang nanti akan bisa kita coba list aja dulu Bu ya. Pertama dari website yang satu atau sama topiknya. Oke, misal kalau misalkan untuk konten ISG harus dapat backlink dari eh, website atau konten lain ya, website lain yang terkait dengan ISG gitu. Ini poin yang paling penting karena ini backlink yang paling tinggi poinnya di mata search engine. Jangan sampai kita konten ISG gitu ya, terus kita dapat backlink dari apa ya yang sangat nggak terkait, misalkan pengolahan yang itu masih ya kalau itu ya. Nah kalau itu justru masih bagus, mungkin dari yang nggak terkait ya, misalkan dari apa ya, nah iya betul, atau website produk kain sarung. Nah mungkin itu tuh yang sangat nggak terkait, itu justru malah mengaburkan topical topical flow atau punya kopi gitu ya. Kopi kalau kita tambahkan jus itu kan akan mengaburkan cita rasa kopi itu kan gitu. Misalkan kita punya kopi
dicampur sirup atau dicampur yang lain. Nah, itu istilahnya kita dapat backlink dari website yang enggak sebidang, yang enggak setopik. Nah, itu akan mengurangi topical flow-nya konten kita jadinya di mata search engine. Ini yang paling utama. Nanti ketika kita udah dapat backlink dari guideline ini, kita nggak perlu banyak-banyak sih backlinknya, cukup sedikit tapi kualitasnya sangat bagus dibanding backlink yang didapat oleh kompetitor. Nah, yang kedua, dia sedikit atau minimal kalau bisa minimal kalau bisa 1% ya, misal 1% spam score-nya. Nah, jadi website eksternal yang nge-backlink itu kita cek kalau misalkan dia spam skornya itu sekitar 1 atau misalkan paling banyak 5% mungkin, nah itu masih oke lah. Tapi kalau lebih dari itu nanti akan membuat konten kita itu kan tadi kan yang pertama kan ini untuk meningkatkan topical flow. Ya, kalau yang di sini kita untuk meningkatkan trust flow. Nah, ini nanti akan terbiasa dengan istilah-istilah ini. Karena ini untuk mencegah konten kita itu kurang topiknya sebagai authority di topik itu di mata search engine, atau kita kurang mendapat kepercayaan dari search engine. Misalkan yang spam skornya itu tinggi, biasanya website-website yang terkait dengan drug, misalkan gambling dan sejenisnya lah, itulah yang apa, dia itu biasanya kalau untuk naikin website itu nge-spam backlink banyak-banyak, sehingga backlink dari website tersebut pun akan spam skornya ikut meningkat juga. Ini yang paling penting. Nah, terus ketiga nanti kita coba cek secara PADA-nya itu ya. PADA itu sekitar 10 atau lebih. 3 poin ini nih sebenarnya yang paling penting terlebih dahulu kita mesti dapat supaya backlink kita itu berkualitas. Oke ya. Juga yang penting IP kelasnya berbeda dengan website IP kelas website eksternal tersebut yang memberi backlink ke kita, berbeda dengan website kita, misalkan ya, misalkan dengan website kita, website yang di backlink ya. Nah, di backlink, misalkan ini website kita. Ini kita akan coba bedah satu persatu. Oke, nah jadi pertama gini, ini kenyataan yang lumayan pahit. Yang poin yang pertama ini hampir bisa dibilang sangat mustahil gitu ngedapetinya. Poin yang pertama ini ya, karena website-website tersebut pasti juga akan bersaing juga dengan kata kunci itu di search engine gitu, Bu. Nah, jadi satu-satunya cara yang kita masih bisa lakukan untuk mendapatkan ini, itu kita